Halo, kembali lagi kami Kombar Omni bersama saya Marco Ureo tentunya, dan bersama saya Ayah. dan di episode ini ya kita kedatangan Tamu yang spesial. kakak Kakak aja ya. Kak Andi namanya. Nah, gimana nih kabarnya Kak Ani? Puji Tuhan, kabarnya baik. Kalau pekerjaannya Pekerjaan saya sejak bulan Juli ini saya ngajar freelance saja, jadi sudah tidak di sekolah formal ya. Iya. Gitu. Kalau sebelumnya saya ngajar di TK, kurang lebih 10 tahun saya ngajar usia PAUD. Kemudian bulan Juli kemarin saya banting setir. Jadi ngajar anak-anak yang mau ke perhotelan usia lulusan adik-adik, lulusan SMK gitu. Ya, di sini kita akan bertanya mengenai sekolah online ya, Kak. Jadi kira-kira fenomena yang terjadi kan COVID ini kan untuk aturan pemerintah kan harus apa-apa di rumah, stay di rumah, soal belajar atau bekerja ya sebagian ada yang dari rumah. Gimana tanggapannya Kak Ani? Menyikapinya. Kalau saya ya sebagai warga negara yang baik ya tentunya kita harus patuh ya mengikutinya, karena pemerintah mengambil keputusan itu pasti kan sudah ada pertimbangannya. Jadi mereka sudah mempertimbangkan sedemikian rupa konsekuensinya apa, dan mereka mengambil keputusan yang terbaik itu yang mana. Dan lagi pula nggak kita sendiri aja kan, banyak temannya, banyak orang tua, banyak anak-anak yang merasakan ya, semua yang merasakan seluruh Indonesia. Dunia ya, bukan dunia Kita ya. juga ya Mas Ratu. Iya, walaupun nggak sekolah ya merasakan ya. Sekolah nggak sih kalian? Kalau saya sih Mas Marco sendiri? Kalau saya nggak sekolah ya. Iya, masuk aja mungkin bolos ya. Iya, bolos. Karena saya sering nih dicurhati mamanya, orang tuanya ya, tetangganya itu. Kenapa itu sama sekolah suka bolos ya? Emang bandel itu ya. Apalagi gini ya, pandemi gini mesti malah senang. Ya seneng sih. Nggak tatap muka, jadi ada pekerjaan langsung absen aja. Absen, gitu. tapi nggak ngerjakan tugasnya. Kalau Mbak ya pasti rajin dong ya. Saya rajin kumbang. Diikutin ya. Ikuti Mas Marco. Nggak percaya saya kalau Ya kalau sekolah titip absennya sama temennya. Oh gitu. Iya. Oh itu nggak terlalu sering. Pernah sih. itu kreatif namanya. Nah, Mbak, kira-kira Mbak Ani itu pernah dicurhatin nggak sih sama wali murid dari siswa tersebut? Banyak nggak sih keluh kesahnya tentang dinamika yang mereka alami? Kalau dicurhatin ini sering sekali ya. Apalagi waktu saya masih aktif di TK itu, tanpa dicurhatin pun malah harus kepo orang tua ini. Jadi seminggu sekali ngaroke gitu ya. Mereka gimana belajarnya di rumah, terus ada kendala apa, dan ketika ditanya kendalanya apa itu, wah, jadinya malah banyak protes juga. Jadi sampai kapan toh Miss? Terus panduannya kok seperti ini? Terus kan ada seperti kegiatan, kan kita kasih panduan misalnya Marco ini masih kurang kegiatan untuk fisiknya kurang, jadi di panduan itu nanti di rumah olahraga, misalnya main lompat tali. Nah dilalah di rumah itu yang nemenin adalah Mbak He, nggak mungkin kalau sama Mbak He lompat tali. Jadi mamanya protes. Jadi kendalanya itu guru kadang tidak tahu yang menemani si anak itu siapa. Kalau usia anak ya, anak-anak yang tahu gitu. Sedangkan kita udah masih panduan sedemikian rupa, pas di lapangan yang menemani nggak ada, atau mungkin simbae atau nggak merasa nggak mampu, jadi ya nggak tercapai gitu. Jadi setiap anak itu beda-beda ya? Iya, bisa berbeda. Soalnya kan ada anak yang memang sedang belajar untuk kesiapannya untuk menulis, jadi memang dia belum bisa didrill untuk menulis, jadi kegiatannya ya paling memindahkan
mani-mani, jadi untuk kekuatan Oh, jarinya. iya. Terus ada anak yang memang sudah duduknya sudah siap, dia udah bisa nulis. Nah, ada kesulitan nggak sih Mbak dari sudut pandang orang tua sama guru? Ya itu tadi contohnya, kesulitannya tentang ketika kita nggak tahu siapa yang mendampingi. Jadi ketika kita ngasih materi, orang tua merasa nggak mampu menyampaikan, terus si anak ya jadi nggak tersampaikan ke anak. Terus kemudian kadang anak-anak kalau yang menyuruh orang tuanya berbeda ketika yang menyuruh adalah gurunya. Ya. Kalau Mbak Iya sendiri gimana? Kalau misalnya dikasih tugas sama guru, pasti lebih semangat lebih ya. semangat dong, kan soalnya kan ada ketakutan gitu loh Mbak. Oh, Kalau okay. nilainya dikurangi, Lawan ya. nilainya dikurangi. Tapi Iya. kalau sama orang tua kayak disuruh belajar tugasmu tuh masih banyak gitu, kayak males-malesan gitu loh Mbak. Nanti dulu ditunda dulu sampai hari yang udah mau dikumpulkan tugasnya itu kayak kesusu gitu loh Mbak. Ini Ria kurang ini, kayak kesusu banget gitu. Padahal itu udah diingetin sama orang tua. Itu juga ya. Tapi saya juga merasa mungkin berbeda ya kalau dengan yang usia seperti kalian, adik-adik kecil gitu ya. Kalau kalian sendiri ketika mengalami kendala itu larinya kemana? Apakah telepon gurunya atau orang tua untuk iki piye sih Pak Bu? Misalnya kan kalau yang SMA itu kan ada logaritma itu kan turunan atau apa itu kan orang tua mungkin nggak tahu ya. Lupa gitu ya. Itu jadi kendala juga. Ya kalau saya ya jadi kendala saya gitu. Karena kan kedua orang tua saya kan kadang tuh nggak semua dia tahu tentang metode pembelajaran yang saya terima. Jadi saya larinya itu bukan ke guru, bukan ke orang tua, tapi yang ke orang yang lebih handal dalam metode itu. Semuanya. Kalau Mas Marco? Ya sama, jadi ya sharing sama teman-teman yang lebih ahli dalam bidangnya. Saya kira untuk baik tidur. Sebenarnya nggak tanya Bu. Dia tanya tapi nanti kan diajari tapi malah jatuhnya menyontek. Loh. Arah-arahnya ke situ ya. Arahnya ke situ. Oke. Ya, kan saya juga melihat dari berbagai sumber. Itu kan orang tua juga stres dengan metode pembelajaran. Karena kan juga orang tua banyak pekerjaan dan banyak acara urusan itu kan, jadi kegiatan. Jadi tanggapannya Mbak Ani itu kalau mengatasi anak-anak yang susah untuk belajar, disuruh belajar online gimana? Kalau yang susah ya kita cari tahu dulu susahnya gimana, karena kita kan harus tiap anak itu pendekatannya berbeda, sesuai usianya, sesuai lingkungannya juga. Kadang anak cowok dan anak cewek saja sudah berbeda ya. Kalau anak saya pribadi ya, kalau misalnya dia pas lagi kesulitan, lagi nggak mau diajak belajar ya saya cari tahu, saya deketin dulu kenapa. Kan biar pendekatannya pendekatan. Terus kan ada 3 poin penting dalam pembelajaran itu yang pernah saya pelajari. Yang pertama itu si anak itu, terus lingkungannya, dan juga fasilitator itu bisa orang tua, bisa guru, siapa aja yang di sekitarnya. Jadi lingkungan itu ya kondisinya itu kan anak itu kadang kalau pas kondisinya di rumahnya, misalnya pas lagi orang tuanya lagi sibuk, lingkungannya jadi nggak tersiapkan. Jadi ya misalnya butuh kertas nggak ada, butuh pensilnya patah nggak ada tugas mewarnai nggak ada krayon nggak ada. Nah seperti itu kan faktor lingkungan ya, itu sangat mempengaruhi juga. Ya, harus saling menunjang. Terus si anak sendiri juga kadang kita harus tahu juga, kita harus tahu anak ini moodnya bagaimana, keadaan badannya gimana, kurang tidur nggak. Kalau misalnya kurang tidur ya mau kita harus gimana caranya dia loyo ya, dia nggak bisa belajar, nggak punya keinginan untuk belajar, apalagi lapar atau mungkin dia sedang rewel, marah. Nah itu kita juga harus mengerti kondisi si anak itu
apalagi marah misalnya sama orang tuanya apalagi ya. Jadi si anak terus fasilitatornya itu orang tuanya itu atau bisa juga dengan guru lesnya atau mungkin ada asisten di rumah seperti itu. Jadi ya itu juga menunjang juga. Kalau lingkungan juga ya lingkungan. Kalau di kondisi pandemi ini kuota itu juga masuk dalam fasilitas ya. Banyak dari berita-berita juga ada anak SD itu bekerja menjadi kuli hanya untuk membeli kuota, Saya HP. juga pernah dengar Itu ya. tanggapannya gimana, Mbak? Itu salut banget ya. Masih kecil, seru banget yang masih kecil bekerja untuk membeli kuota, terus akan nggak semua daerah tuh sinyal ya. Ada yang sampai naik ke bukit, terus kuota itu gimana? Ya, saya salut sih sama anak-anak yang mempunyai daya juang seperti semangatnya, itu ya, semangatnya. Terus mereka juga punya motivasi untuk belajar dari kecil. Ya salut. Dan saya kadang juga jadi refleksi ke diri sendiri ya, kayak lihat wah mereka aja yang di daerah terpencil aja semangat gitu. Apalagi saya sebagai orang tua yang HP ada, fasilitas ada ya, kalau bisa ya semaksimal mungkin saya berikan untuk bisa membantu anak di rumah. HP juga kan fasilitas juga ya Mbak. Pernah dengar nggak sih Mas Marco kalau ada kan anak kecil yang nggak punya HP terus dia tuh memperjuangkan demi mendapatkan ilmu, dia datang ke sekolah, dia tatap muka dengan gurunya, itu kan ada kan Mbak? Oh iya, ada. Pernah dengar ya? Pernah. Yang gurunya di ya ada di situ sendirian gitu ya. Itu kan dia semangat banget dalam mencari ilmu gitu loh Mbak. Iya. Kenapa kita enggak yang punya fasilitas udah memadai gitu loh? Kan biasanya kan anak-anak zaman sekarang SD itu malah ya yang saya pernah lihat dan saya tahu itu kan malah SMP SD itu malah nggak mengerjakan tugas, tapi main HP itu buat nonton TikTok atau gitu gimana? Kan aneh, jadi sebagai yang lebih dewasa itu kan suruh belajar tapi malah TikTokan, malah joget-jogetnya gitu. Ini kan ya apalagi bisa membahayakan dirinya iya. Kan jadi bisa kecanduan itu, mengatasi kecanduan itu ada tipsnya, ada tipsnya. Iya, itu ke pendampingan ya, karena anak-anak itu kan sebenarnya tanggung jawabnya masih belum tumbuh. Jadi disiplin diri pada anak-anak itu memang masih dibentuk gitu ya. Jadi disiplin itu kan harus proses kan, disiplin diri contohnya misalnya. Jadi yang saya pelajari tentang disiplin itu nggak melulu tentang jam ini harus ngapain, jam ini harus ngapain, tapi kita tahu oh ketika aku lapar aku butuh makan, oh ketika aku gatal-gatal oh berarti aku harus mandi ya. Jadi disiplin diri yang seperti itu anak-anak itu belum paham betul. Jadi oh ketika aku nonton HP ngegame kelamaan nanti mataku bisa sakit, tugasku bisa ketinggalan, dan mereka itu belum paham itu. Jadi perlu pendampingan. Iya, pendampingan. Dan arahan juga ya. Iya, arahan. Jadi penting juga pendamping itu kan enggak. Jadi di sini enggak terus dikasih ke orang tua mutlak. Gitu. Jadi memang guru juga harus sebagai guru juga harus tetap memantau. Jadi dengan meminta laporan dari orang tua atau mungkin kalau yang di pelosok-pelosok itu bahkan ada yang malah datang ke rumahnya juga karena mereka terkendala fasilitas ya. Itu salah satu contoh pendampingan dari sudut pandang sekolah ya. Kalau dari orang tua ya tadi kita harus ada batasan ketika memberikan HP ya, sebisa mungkin jangan terus di los dol ya gitu ya. Nah Mbak Ani bolehlah beri tips dan agar teman-teman yang di rumah ini nggak bosen dalam belajar di rumah aja. Ya situasinya tetap fun, happy, jadi belajar itu menyenangkan gitu. Walaupun di rumah aja. Di rumah aja iya. Tapi menyenangkan. Pada metode bagi teman-teman kita. Ya kalau saya
pribadi, kalau usia yang adik-adik ini ya, teman-teman ini kan sudah besar ya, sudah bisa diajak berpikir, ini loh keadaannya seperti ini, kita diskusi bareng, memang kita harus berdamai, istilahnya kayak berdamai dengan keadaan dulu, menerima dulu. Jadi ya mungkin yang kemarin kan kan ya Jah, kayak gitu. Wah, ini sosok guru ya masih ngarep kayak gitu. Kira kita berhenti dulu mempertanyakan itu. Kalau kita menikmati prosesnya dulu, berdamai dengan keadaan, terus ya kita syukuri kita masih bisa belajar, kita masih bisa tinggal di rumah dengan badan yang sehat. Jadi nanti metodenya lagi ya diskusi, bisa sharing lewat WA antar teman, misalnya ada kesulitan kita WA, kita bisa saling tukar pikiran. Terus kalau misalnya bosan ya kita refreshing, misalnya dengan menggambar atau hobinya apa gitu, asal nggak kelewatan. misalnya hobinya mancing gitu, ya mancing di rumah pakai ember. Masih agak kita harus kreatif ya. Tapi pandemi ini banyak yang kreatif loh ya. Yang tadinya ya di kontak saya juga kreatif, jadi all shop Snap WA jadi ini pizza banyak ini cuma dijual. Nggak apa-apa, asalkan jangan mengganggu jam sekolahnya. Tapi mengganggu HP-nya error, ya statusnya orderan sampai titik-titik kayak jago. Ini kan kok nggak ikut Zoom meeting lagi jualan lagi mandi oke aja sih ya. Dan kan ada itu video siswa SMA itu yang bilang kalau sekolah online itu tidak membuat anak pintar tapi malah sebaliknya. Itu tanggapannya gimana? Kan biasanya kan kalau tergantung pribadi anaknya sendiri ya. Jadi siswanya tadi kalau belajar online bisa membuat pintar ya, kalau orangnya nggak malas rajin itu jadi bisa pintar tapi kan kalau nggak sebaliknya. Jadi gimana tanggapannya? Ya itu kembali ke anaknya dijawab ya, dia nanya udah dijawab. Itu tanya jawab sendiri orang. Ya itu kembali ke dirinya masing-masing ya, dan kembali ke anaknya masing-masing. Ada yang belajar online tambah pintar, ada yang malah justru terjerumus karena bisa tergoda untuk browsing yang nggak penting-penting. Tapi sebenarnya kan online itu kan ini ya, itu seperti alat aja. Jadi kita bisa seperti pisau, kita bisa untuk motong, untuk masak, atau bisa untuk melukai diri kita. Jadi itu. Biasanya kalau sekolah online malah nilainya bagus-bagus ya. Kalau sekolah biasa itu malah nilainya biasa. Tapi kalau malah online itu malah bisa bagus juga. Saya mau tanya tapi gimana gitu sama yang melakukannya itu Mas. Jadi biasanya bijinya ya 75 jadi 100. Yang mengerjakan siapa gitu ya pertanyaannya. Iya, karena ini ya, apalagi yang anak-anak SD, kalau SMA sih saya nggak tahu ya. Ya ada lah. Ada, tapi ini ya kebanyakan tugasnya itu diketik atau? Ya diketik ada. Tapi kalau adik saya tuh banyak tulisan. Nah bagus yang ditulis seperti itu, karena kalau diketik kan kita bisa kopas. Iya. Ya. Google ya. Coba. Jadi kelemahannya ya di situ. Dan itu kembali ke si anak itu masing-masing. Itu juga perlu pendampingan juga. Terus kalau anak-anak SD ya, anak-anak yang kecil gitu kadang daripada kelamaan sini ibu tulis aja. Biasanya kalau SD yang susah itu yang pusing malah orang tuanya. Biasanya orang tuanya. Stres orang tuanya. Iya. Kayak ngedumel gitu. Banyak tugasnya. Iya. Seharusnya itu dikerjakan murid dan didampingi orang tua, tapi malah sebaliknya orang tua. Mendampingi orang tua ya. Kan gitu. Ya, tapi memang di lapangan mungkin ada yang memang ada masalah seperti itu, karena kan orang tua itu di rumah nggak melulu ngurus anak toh. Kadang mereka juga harus bekerja dari rumah, kadang ada yang memang kalau ibu rumah tangga kan kerjaannya banyak, nyuci ini kadang disambi-sambi. Saya langsung aja kerjain itu. Kesabarannya itu juga berbeda ketika sama anak sendiri sama anak orang itu. Saya pribadi itu kadang beda. Kalau sama anak orang itu kan murid saya gitu kan, saya tahu dia sedang berproses. Misalnya, Miss salah Miss,
Oh iya, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah mencoba. Saya gitu, oke kita coba lagi ya. Tapi ketika anak saya, ini kok berhenti ya? Dari saya udah 3 kali 4 kali, aduh kamu nggak dengerin kok, ini lagi udah. Jadi apa ya, mungkin ekspektasinya lebih besar. Anakku ki pengennya aku ngene, tapi kok anak masih itu jadi apa ke anak itu kesadarannya kadang berbeda gitu. Jadi mungkin dari sobat komik sudah terjawab ya, maksudnya keresahan keresahan yang dialami, jadi bisa ini buat pembelajaran aja, Sharing. sharing. buat Jadi saya juga iya. dan teman-teman yang dari rumah buat yang mengatasinya gimana sekolah online dan lebih fun dan menyenangkan ya. iya. Jadi gitu, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Ani udah mau datang sama-sama, kembali kasih mau menyempatkan waktu menyebarkan lah dan berbagi ilmu ya. Ilmu ya. enggak ya, ini pengalaman aja kok. ya. Makasih ya Mbak. Ya, kembali kasih Mbak Aya dan Mas Marco. Semoga Sama-sama. komik Ya, selalu welcome. bisa menampilkan sesuatu yang baik Amin. untuk semuanya ya. Oke. Nah itu aja yang bisa kami ceritakan ke teman-teman semua. Jadi tetap stay tune channel Dikasih Mas Engko TV ya. Dadah. Dadah.